Halo guys, kembali lagi bersama gua Pedro dan hari ini adalah hari tayangnya Spider-Man Brand New Day. Gimana? Kalian udah beli tiketnya? Kalian udah nonton? Atau kalian udah nyuruh teman kalian buat nonton? Oke, karena ini adalah hari yang spesial, tentu aja gua akan mempersembahkan dengan video yang sangat spesial untuk kalian. Selain gua adalah fans berat Spider-Man, gua juga fans berat apa? Ya, benar! Blokis! Dan seperti biasa, Blokis ini adalah brand yang sangat gercep ya guys ya. Dan untungnya mereka dapat IP Spider-Man. Maka dari itu mereka mengeluarkan sangat banyak figur Spider-Man, even Brand New Day. Yang belum tayang filmnya tapi udah keluar figur-figurnya. Dan hari ini, di hari yang spesial ini, gua akan unboxing, review, dan rating semua figur Spider-Man Blokis. Jujur ini akan menjadi unboxing dan rating figur Blokis terbanyak dalam hidup gue. Jadi semoga kalian punya waktu yang banyak karena kita akan go over satu persatu. Jujur rakit semua ini bakal butuh waktu yang panjang banget. Dan buat kalian yang nonton tenang, nggak perlu nunggu selama itu karena gue ada power of transisi. Geser semua. Masih kelihatan. Nah, kalau gini kan nggak kelihatan berantakan. Oke, untuk yang pertama kita akan review Galaxy version 05 Marvel ya. Dan jujur nih, pendapat gue pertama kali gue dapat pengumuman kalau Galaxy version Marvel 05 mau rilis, tapi ternyata malah rilisnya full lineup Spider-Man, gue agak kecewa. Karena di GV01-4 itu full on karakter Marvel, dan gue pengen banget, mimpi gue adalah ngelengkapin semua karakter Marvel. Tapi nggak tahu kenapa di GV05 dan 06 mereka malah banting setir full ke Spider-Verse gitu. Tapi habis itu gue juga keinget, gue kan juga suka banget sama Spider-Man ya, dan gue juga pengen kompletin semua varian Spider-Man gitu dari every multiverse-nya dia. I'm glad that Blokis ini rilis Galaxy version 05 dan 06 ini dengan karakter-karakter Spider-Man dari Spider-Verse-nya gitu. Dan jujur lagi nih, awalnya gue lihat foto-foto ini mau rilis, bahkan dari covernya, jujur nih covernya bagus ya, tapi gue kurang tertarik. Gue pas lihat kayak, ih kok malah kayak mainan anak-anak banget gitu. Jujur nih, Marvel Blokis yang 01-4, it's not the best, tapi bagus lah untuk ngelengkapin karakternya tuh bagus. Ada beberapa yang gong banget, ada beberapa yang kayak dan di GV05 ini surprisingly ya bagus banget, malah bisa gue bilang salah satu Galaxy version terbaik di Blokis gitu. Setelah gue unbox dan setelah gue rakit ya, mereka tuh kualitasnya beda dari yang lain. Oke, biar nggak lama-lama langsung aja gue review satu-satu ya. Kita mulai mungkin dari yang paling aneh dulu, yaitu adalah Spider-Ham dulu guys. Awalnya pas gue liat line up-nya, gue kayak ngerasa, wah ini tuh gaceng ampas gitu. Kalau lu dapet Spider-Ham kayak, aduh wassalam deh, kasihan banget gitu gue. Tapi setelah gue rakit, setelah gue pegang sendiri materialnya dan detailnya gue liatin ya, figur bagus gitu. Kualitasnya juga mereka nggak main-main. Ini pendapat gue ya, ini ada satu warna merah plastiknya Blokis yang menurut gue itu merah murahan. Itu tuh muncul kayak di Iron Man Mark 85 gitu. Yang gak secret itu menurut gue itu merah murah gitu. Merah murahan, tapi di sini enggak. Ini merahnya bagus, warnanya doff, terus ada teksturnya guys. Kalau kalian lihat tuh, ada teksturnya, jadi nggak merah polosan doang gitu. Terus Spider-Ham ini datang dengan aksesoris webnya, of course, terus tangan lagi gini, sama ada aksesoris tangan lainnya juga ya, dan dapat palu ikoniknya dia ini. Lucu banget. Terus kalau lu lihat detail matanya itu bagus. Dia tuh kayak clear part, tapi yang gua kurang di figur ini cuman ya kakinya belakang botak. Gua sih rating ini di B ya. Oke, untuk yang kedua kita ada Symbiote Spider-Man. Ini adalah Spider-Man yang udah kena Symbiote Venom ya guys ya. Ini dari detail tekstur, terus posturnya gue suka banget. Nah, ini satu hal yang kenapa gue bilang ini salah satu Galaxy version yang terbaiknya Blokis. Karena postur mereka, dari artikulasi shouldernya ini tuh kayak bidang banget. Jadi ini potensi posenya itu lumayan banyak untuk figur sekecil ini ya guys ya. Dan untuk Symbiote Spider-Man ini kalau lihat ada tekstur juga di kepalanya, di dadanya juga sayangnya, tapi perutnya ini polos ya. Kakinya juga sayangnya nggak ada tekstur ya. Ini juga cuman plain gitu. Coba kalau dibikin tekstur seperti di dadanya sama di kepalanya, ini mungkin jadi salah satu figur symbiote yang perfect ya. Lagi di bagian matanya itu juga kayak rada-rada clear part gitu, dan logonya depan belakang cakep banget ya. Untuk Symbiote Spider-Man ini kita juga dapat aksesoris alternatif tangan. Jadi bisa diposein keren banget kayak begini. Untuk Symbiote Spider-Man ini gua taruh di tier B. Next, kita ada Spider-Gwen atau Ghost Spider di tulisannya di Blokis nih ya. Gue seneng banget di line up ini ada Spider-Gwen. Karena ini kayak karakter cewek, kayak gue bilang, gue suka banget karakter cewek di figur Blokis. Dan gue nggak tahu kenapa ya, gue nggak ngerti banget kenapa di dunia mainan karakter cewek itu jarang banget ada yang double join. Kayak ini nih, single join coy. Symbiote aja tuh bisa double join, bisa dibikin double join begini. Tapi kenapa yang cewek-cewek enggak gitu? Di Marvel Legends juga begini gitu. Kenapa sih? Sikunya nggak dibikin aja sama kayak yang lain gitu. Atau mungkin
dibikin kayak proporsinya beda, tapi kenapa nggak dibikin aja gitu? Apa mungkin karena proporsinya dia kecil, jadi dia nggak bisa dibikin ankle yang double join, tapi sayang aja gitu. Untungnya kakinya itu tuh bisa double join begini. Terus untuk proporsi juga oke, dia dapat aksesoris webbing kayak gini, terus tangan yang lagi, of course lagi shooting web, terus dapat tangan kepal juga gini. Tapi yang gue suka itu bagian kepalanya. Ini hoodie-nya juga cakep banget ya guys ya. Perpaduan warna pink hitamnya di sini juga cakep banget. Terus ada aksen birunya ya, sepatu balerinanya ya. Dan dia kalau di side by side sama Spider-Man lainnya ya, dia tuh sedikit lebih pendek. Itu yang gue suka ya, karena dibikin scale-nya itu realistik gitu. Jadi untuk Spider-Gwen sayangnya ya, gue harus taruh di C. Untuk next di sini kita ada Miles Morales Spider-Man. Oh my god, gue suka banget. Look at that bro, that's a good figure. Terus kita juga dapat efek electricity-nya juga ya, karena kan emang powernya Miles itu lebih of electricity ya. Dan dia efeknya itu complementary banget sama warna hitam sama merahnya dia ya. Dapat efek tangan kebuka gini, ada tangan kepal juga. Dan di sini teksturnya juga cakep banget. Kalau lihat kakinya juga ya lumayan botak ya. Tapi bagusnya ini udah double join juga. Nih, kalau karakter cowok, Spider-Man cowok udah double join tangannya, jadi oke banget. Tapi sayangnya kalau cewek enggak gitu. Wah, kenapa nih? Terus yang gue suka dari Spider-Man Miles Morales yang ini ya, itu kalau diposein gimana aja keren banget nih, kayak pose mau nonjok. Cakep banget. Ada logo laba-laba di belakang, terus ini logo yang di depan. Walaupun ini mirip banget sama symbiote Spider-Man tadi, tapi untuk Miles Morales ini karena dapat efek yang bagus ini, gue kasih rating di tier list di tier A. Next kita ke sisi villainnya nih. Untuk pertama kita dapat Venom. Gue excited banget buat dapat Venom ini. Gue paling pengen dari semua line up-nya awalnya Venom, tapi setelah gue pegang, sorry banget. Bagus, gue suka banget figurnya. Tapi proporsinya ini juga bagus, cakar tangannya ini bagus, lidahnya juga bagus. Tapi kelihatan kayak agak murahan gitu dah, karena dia hitam plok gitu ya, dan gak ada tekstur lain. Mungkin karena dia emang glossy gitu, tapi agak kurang gitu gue liatnya. Detail di kepalanya juga mungkin kalau lebih banyak kayak urat-urat atau kayak simbiot-simbiotnya lebih banyak, nggak sepolos dan sekinclong ini, mungkin gue bisa lebih suka ya. Tapi bagusnya lagi Venom ini datang dengan aksesoris seperti efek tangan simbiot kayak gini. Jadi cakep ya, kayak ada tentakel-tentakelnya gitu. Cuman overall ini artikulasinya cukup jelek ya, karena dia badan yang terlalu gede, ini malah kayak semi single joint lagi, kata gue, kayak tertahan ototnya dia. Terus di bagian shouldernya juga cuman bisa swivel kayak gini-gini doang, nggak bisa terlalu naik karena dia bakal copot. Untuk kakinya juga artikulasi sangat terbatas sekali ya guys ya. Untuk figur Venom ini harus gue taruh di tier list di tier C. Next kita ada Mysterio. Wow, ini lagi surprisingly bagus banget. Gue suka banget villain Mysterio, dan gue suka banget how Blockis menggambarkan dia ya. Ini dapat cape warna ungu, terus bagian-bagian gold juga seperti di tangannya. Ini yang udah comic accurate banget ya sebenarnya desainnya ya. Bukan yang kayak di movie-nya guys. Tuh, lu lihat ada bagian emas-emas di kakinya, di tangannya, terus dapat efek hijau clear part begini juga. Tapi yang gue suka banget adalah kepalanya nih, tabung ikannya nih, akuarium kepalanya Mysterio nih, itu kayak ada efek-efek asap gitu. Ini keren banget sih Blockis, nggak cuman kayak bulat putih biasa, tapi kayak bening ada efek-efek asapnya gitu. Terus gue juga suka aksen-aksen di tangannya ini lumayan detail ya, ada ornamen-ornamennya gitu. Dan di kakinya juga teksturnya bagus banget. Bagus ya, ini bagus, gue suka banget Mysterio. Ini gue taruh di S. Scorpion. Wah, ini salah satu Galaxy version terbagus yang gue punya tuh. Ini karena semua partnya itu metalik kecuali shouldernya, bagian-bagian hitamnya, tapi hijaunya itu hijau metalik, dan dia ada ekornya yang articulated juga, bisa ditekuk-tekuk kayak gini-gini, dan ini nggak ada kawat ya guys, ini full pakai ball joint. Terus yang gue suka dia di matanya guys, matanya itu clear part yang ada teksturnya. Cakep banget. Terus di bagian dadanya juga ada aksen-aksen hitam. Ini overall really good Figur gitu. Kalau lu dapat ini dari set GV05, selamat ya, karena ini tuh bagus banget. Mungkin ini favorit gue di line up GV05 ya, dan ekspresinya dia tuh gue juga suka banget. Scorpion sendiri gue taruh di tier list, gue taruh di tier S. Oke, next ini surprisingly gue kaget banget of how good it is ya. Ini adalah Doc Ock. Guys, gila, Dr. Octopus. Dan ini semua articulated tentacles. Gila. Detailnya cakep banget. Sekarang kita lihat dari depannya ya. Ini partnya gue juga suka karena ini partnya glossy dan metallic ya. Terus ada face sculptnya dia, walaupun nggak terlalu mirip sama Doc Ock yang di film ya. Bukan yang di animasi ya. Mungkin yang di animasi ini mirip kali. Buat Galaxy version ini gede banget. Jadi kalau kalian mau nyari ini sebenarnya paling gampang ya. Karena cari aja yang paling berat. Karena ini dari yang lain gue pegang tadi, Dr. Octopus ini lumayan berat gitu. Terus dia pakai kacamata siapa tuh? Kayak pakai kacamata Daredevil ya. Dan kerennya juga dia bisa buat nangkap Spider-Man guys.
Tuh lu lihat. Wah, gila dicengkrama, guys. Untuk Doc Ock ini sendiri gua taruh di tier list, gua taruh di tier S karena ini tentakelnya keren-keren banget ya. And last but not least di GV05 kita ada of course Spider-Man. Lagi gue suka banget proporsinya, double ball joint di sini yang bikin shouldernya jadi broad gitu ya, jadi lebar ya. Jadi again kalau diposein gimana pun juga cakep banget. Dan karena gue dapetnya bukan yang secret, gue dapet efek Spider Sense guys, yang bisa ditaruh di kepalanya kayak gini. Wah, gila, cakep, lucu banget. Dia kayak lagi pakai bandu anak bayi sih kalau gue lihat. Untuk Spider-Man sendiri ini gue taruh di tier list, gue taruh di tier A. Oke, untuk nextnya kita lanjut ke GV06. Lagi ini adalah lanjutan dari GV05 tadi ya, dan full Spider-Verse dan karakter Spider-Man doang. Untuk yang pertama kita di sini ada Sandman. Ini ikonik banget bajunya dia, yang ngingetin sama yang di Spider-Man 3. Dia datang dengan tangan Morning Star-nya ini ya dia. Jujur gue agak bingung kalau figur Sandman itu biasanya kayak ya udah kayak orang biasa aja nggak sih, tapi untungnya si Blockus itu tuh Pintar ya guys. jadi dibikin ala-ala tangannya berubah jadi his infamous Morning Star Sand ya. Terus di tangan sebelah sini juga kayak tangan kepalannya itu sand juga. Dan wow, lagi ini figur yang bagus gitu. Dari proporsi juga cakep. Bahkan yang ini aja bisa double join juga. Tapi jujur ya, menurut gue agak sedikit mid. Jadi untuk Sandman ini gue taruh di tier list, gue taruh di tier C. Next, di sini kita ada karakter Shocker ya guys ya. Dan ini cukup keren ya, warnanya kuning perpaduan dengan merah-merah batanya itu, dan bukan merah yang murah ya. Terus ada aksesoris Shocker di tangannya dia ini, dan dia juga ada part metalik di kakinya ini yang keren banget, kayak ngikutin bagian senjatanya dia. Di dadanya ada tekstur juga bagian kuning-kuningnya sampai belakang sini. Tapi sayangnya udah simple ya. Jadi kayak kalau kalian gacha dan dapetnya Shocker ini, I'm so sorry ya guys ya. Di Shocker ini gue taruh di tier list di tier D. Oke, untuk nextnya masih villain lagi, kita dapat Rhino. Wow, ini proporsinya cukup bagus ya, karena dia besar dan dia untungnya lebih tinggi sedikit dari GV yang lainnya. Walaupun harusnya dia jauh lebih gedean ya, tapi oke lah, mereka at least bikin perbedaan gitu dari proporsi. Ini kalau lu lihat dia six pack coy, perutnya anjay Rhino. Emangnya badak six pack? Sayangnya ini juga kayak karakter Venom tadi, jadi nggak terlalu banyak bisa punya artikulasi di tangan dan di kaki. Tapi keren ya, ini tuh ada tekstur-tekstur kayak kulit badaknya dia ya, sama ini kayak ada battle damage di bagian pundak dia. Keren banget. Ini honestly cakep sih, gue suka sih. Untuk Rhino sendiri gue taruh di tier list, gue taruh di C. Oke guys. Untuk next kita ada Electro, dan ini I'm so sorry Blockus, ini agak kurang ya. Karena di belakangnya botak polos, terus depannya kayak warna pilok yang kurang rapih gitu guys. Tapi yang gue suka dari figur ini clear part di bagian kepalanya, tuh di bagian tangannya juga ada dapat 2 ya, keren banget. Tapi enggak dari mukanya juga. Ini kayak birunya itu kayak biru murahan gitu. Jadi kayak kalau kelihatan dari belakang kayak kelihatan mainan murahan banget gitu. Jadi maaf banget untuk Electro ini terpaksa gue taruh di tier list di tier D. Next kita dapat The Green Goblin. Wow, ini baru bagus banget guys. Dari Electro tadi kebanting ya kata gue ya. Ini Green Goblin, dan kerennya di sini kita dapat Goblin glidernya dia yang full on detail guys. Bagian dadanya sama belakangnya kelihatan kayak emang kain gitu dibikin sama mereka. Terus di shoulder padnya itu ada tekstur juga. Dia kalau diposein di atas Goblin glidernya itu tuh cakep banget guys, kayak floating gitu. Karena kita dapat stand base yang clear gini juga. Jadi berasa kayak dia emang lagi floating. Ini kalau di display barang yang lain itu bagus banget. Jadi untuk Green Goblin ini gue taruh di tier list, gue taruh di tier S. Next ada salah satu varian dari Spider-Man yang gue suka banget. Ya benar, Scarlet Spider. Wow, ini cakep banget bro, cakep banget dari posturnya juga. Gila. Ini detail hoodie yang udah robek-robeknya ya. Keren banget. Ini merahnya juga nggak kayak merah murahan ya by the way. Ini actually bagus. Terus dapat detail kantong di ankle-nya dia. Terus ini ada web shooter-nya dia juga, di belt-nya tuh juga. Keren banget. Terus kepalanya ya lu lihat, cakep bener. Ini gue suka banget. Scarlet Spider yang ini mungkin salah satu favorit gue dari lineup ini ya. Gila, ganteng banget. Dan untuk Scarlet Spider ini gue taruh di tier list, gue taruh di tier A. Next ada karakter Blockus cewek lagi. Ya, apalagi kalau bukan Black Cat.
Damn, cakep banget, cakep banget. Tapi kenapa lagi karakter cewek ya single join gini, beuh. Walaupun single join tapi nggak apa-apa, bisa diposein centil kayak gini guys. Sebenarnya agak polos, yang gue sayangin itu tuh detail garis-garis di badannya dia tuh nggak sekujur tubuhnya, cuman sampai situ doang. Dan sisanya bener-bener polos part hitam. Tapi gue suka putih di rambutnya ini, terus desain rambutnya juga, sama mukanya itu, lipstiknya merona sekali ya warna merahnya ini. Dan untuk Black Cat sendiri, gue taruh di tier list, gue taruh di tier B. Next, kita ada Spider-Man 2099. Damn. Honestly, ini cakep banget, bro. Dan yang gue suka, ini proporsinya itu pas banget. Dan figur yang ini berasa lebih berat, lebih kokoh. Warna merahnya dia kayak glossy-glossy gitu. Dapat aksesoris ini ya, jaring yang dijadiin cape-nya dia. Terus lu lihat efek di mukanya, ganteng banget, ganteng banget, ganteng banget. Terus of course, dapat sisiknya di tangannya ini ya. Dia tuh diposein begini aja udah kayak aura farming, coy. Ini kalau gue berdiriin sama yang Spider-Man ya, lu lihat tingginya beda, proporsinya juga beda. Dia lebih kokoh gede gitu ya dibandingkan Spider-Man-nya. Karena emang di animasinya itu emang kayak gitu gitu. Dan kalau gue taruh di tier list Spider-Man 2099 ini harus gue taruh di tier S. And last but not least, di set ini kita dapat Spider-Punk dan gitarnya dia ya guys. Ini bukan secret ya, tapi gue bingung banget kenapa dia yang jadi secret ya. Honestly, gue masih belum ngerti gitu. Walaupun ya kalau yang secretnya aksesorisnya lebih banyak, dapat stand bass, dapat special effect-nya juga, terus gitarnya nggak botak kayak yang ini ya guys ya. Gue suka Spider-Punk yang polos gini aja juga. Oke, cuman ya polos ya. Untuk proporsi kepalanya, jujur gue kayak agak kurang gimana gitu. Kayak ini bagus tapi nggak gong gitu. Mungkin yang secret akan lebih gong gitu. Tapi kalau yang biasa ini cukup plain ya. Untuk jaketnya sendiri agak botak dan plain gitu. Lebih keren lagi sih kalau part jaket ini bisa dilepas ya. Tapi nggak, ini udah jadi satu dari bagian badannya dia gitu guys. Gue suka ini nih. Tail pinnya dia di dadanya itu sekecil itu tapi cukup tajam ya. Tapi sebagus-bagus ya Spider-Punk ini harus gue taruh di tier list. Gue taruh di tier B. Ya ini deh guys semua isi dari Galaxy version 06 dan 05-nya Marvel ya. Ya emang gue gak dapet secret, gak usah diingetin, gak usah dikomen please. Dan sebelum kita masuk ke Champion Class, ada baiknya kita masuk ke Champion Class Light dulu guys. karena kebetulan untuk Champion Class Light sekarang ini adalah seri Brand New Day. Ini dia guys, line up dari Champion Class Light Brand New Day ya. And surprisingly di sini kita dapat mayoritas adalah villainnya ya. Ini adalah salah satu set blocklist yang gue udah tunggu-tunggu banget. Oke, mungkin kita mulai dari yang paling besar dulu menurut gue ya. Ini adalah Champion Class Light Hulk. Figur sekecil ini artikulasinya not bad ya. Itu ada butterfly joint yang begini, tangannya juga bisa naik turun begini. Walaupun dia ya single joint karena emang ototnya dia kegedean ya. Terus dia juga ada sedikit ab crunch, double joint di kaki, dan ada sedikit swivel juga di kakinya. Terus juga kalau lu lihat ini face sculpt-nya juga bagus banget. Walaupun nggak terlalu mirip si Hulk-nya ya, tapi kelihatan kayak anger-nya Hulk gitu. Minusnya di sini cuman menurut gua adalah proporsinya dia. Ini proporsinya kalau gue lihat dia sedikit terlalu kurus tinggi gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat dari trailernya ya di Spider-Man Brand New Day itu Hulk-nya terlihat lebih kayak bulky gede gitu. Kalau ini dibikin lebih kayak cembung gede di bagian atas begini, atau ini gue coba ya, mungkin bisa kali dengan butterfly joint. Enggak sih, nggak bisa sih. Nih kan harus tahu ya kalau blokis Marvel Hulk yang pertama itu kayak begini. Dari artikulasinya aja kayak kaku banget, ball jointnya kelihatan jelas-jelas begini. Terus everything seems very kaku, tapi mereka sudah upgrade menjadi seperti ini. Widih. Jadi untuk blocklist Champion Class Light Hulk ini, gue taruh di tier list, gue taruh di tier A. Next kita ada Tarantula. Pertama-tama ya, gue suka posturnya. Postur figur ini lagi kayak mini SHF ya kalau gue bilang ya. Sayangnya nggak ada butterfly joint kayak si Hulk tadi ya. Ini shouldernya agak kayak basic ball joint doang. Di sini kita juga dapat iconic weaponnya dia yang di kaki ini ya, kayak taring tarantula gitu. Dan gue suka di topeng itu ada kayak efek tali begini. Tapi sayangnya artikulasinya ini cuma bisa ke samping-samping begini dan nggak bisa dinaikin. Jadi kayak paling mentok sih kayak gini dia ya kalau mau diposein lagi berdiri kena angin gitu. Tapi biggest minus dari figur ini menurut gue, dia pakai merah murahnya blokis yang gue bilang tadi guys. Nah ini merah murah yang gue bilang tadi, dia kayak merah Dove gitu, tapi kayak mainan murahan. Dan bagian belakangnya juga kayak polos banget begini. Overall oke sih, cuman not the best. Untuk aksesoris kita juga dapat beberapa optional hand. Jadi untuk Tarantula sendiri gue taruh di tier list, gue taruh di tier C.
Next, kita ada Boomerang. Ini baru bagus. Dia villain yang punya senjata pakai boomerang, guys. Ini kalau Sokka dari Avatar jadi villain sih kata gue. Birunya biru-biru navy gitu warna dia. Terus dia dapat banyak banget aksesoris boomerangnya ya, guys. Di beltnya ada miniatur boomerang yang bisa dicopot pasang juga. Kan ini tangan yang lagi megang boomerang langsung. Jadi kita nggak perlu pasang-pasang boomerangnya ke tangannya ya. Cukup ganti tangannya aja langsung gitu. Terus untuk face sendiri gue suka banget. Ini desainnya kayak metalik gitu di kepalanya. Gue suka kayak shoulder pad dia kayak kelihatan kayak broad banget gitu. Gue lihat dia juga udah double join dan karena ini champion class light ya, jadi of course artikulasinya lumayan oke gitu, lumayan bagus banget. Jadi untuk karakter Boomerang ini kalau gue taruh di tier list, gue taruh di tier A. Next, ada karakter Tombstone. Gue senang banget ada karakter ini di Brand New Day. Oh my god, ini mungkin banyak yang nggak tahu ya, tapi ini adalah underrated villainnya di Spider-Man ya. Dan ini di picture sama Blockis dengan sangat cakep ya. Dan yang gue suka di sini senjatanya tuh kayak dilebay-lebayin banget size-nya sama Blockis ya. Senjata Tombstone tuh emang gede ya, tapi di figur Blockis ini kayak dilebay-lebayin gitu dan gue suka banget. Face sculpt-nya bagus. Gila, Blockis ini udah mulai main face sculpt yang accurate gitu ya. Gila. Ini merahnya kelihatan kayak merah mahal, nggak kayak merah murah. Kalau ini kayak merah murah, kayak mainan murah. Tuh kalau lu bandingin, ini kelas, ini murah. Proporsinya juga gue suka banget, guys. Ini kayak dia lagi pakai jas, terus kayak bulky aja gitu. Gue suka banget. Jadi untuk Tombstone ini gue taruh di tier list, gue taruh di tier A. Next lagi kita ada Scorpion. Tapi ini karena emang dia muncul di movie-nya ya guys ya. Guys, kalau kalian ada lomba rakit Blockis dan kalian pas buka dapetnya Scorpion yang ini, nyerah aja langsung suren. Gua jamin kalian nggak bakal menang. Tuh, face sculpt-nya udah nggak main-main coy. Blockis udah, walaupun nih kayak agak kayak kelihatan kayak Eminem ya. Terus kalau lihat di lehernya ada tato Scorpion-nya. Dia mau bikin accurate kayak di filmnya ya guys. Dan gua suka banget. Ini lu lihat di bagian dadanya, detail bajunya, terus di belakangnya juga. Of course bukan Scorpion namanya kalau ikoniknya itu bukan ekornya. Dan ini dikasih part kawat sama Blockis. Tuh lu lihat, ini tuh kawat semua. Jadi itu adjustable. Kalian mau posein gimana tuh bisa banget. Gila, ini kawatnya juga strong banget guys, kokoh banget. Untuk Scorpion Champion Class Light ini gua taruh di tier list, gua taruh di tier S. And last but not least di Champion Class Light ini kita of course dapat Spider-Man. Ya, ini dia Spider-Man-nya Tom Holland ya guys ya. Overall gue suka, cuman ya gue nggak tahu kenapa di bagian bicepnya ini warna merahnya itu beda sendiri coy. Kenapa nggak disamain aja sama yang atasnya? Ini the whole figure gue udah suka banget, cuman kurang di bagian itu aja. Di bagian bicepnya tuh kayak aduh beda, itu materialnya beda. Kenapa dibikin beda Blockis? Overall bagus banget for a very small figure, lagi ini kayak a mini version of SHF ya. Jadi di pose-poseinnya tuh lumayan bisa mantep banget ya. Dan as we know, figur Spider-Man itu emang harus fleksibel dan bisa diposein di berbagai pose. Dan untungnya yang Spider-Man ini bisa coy. Dia dapat efek webbing kayak gini, terus dapat tangan kepal dan dapat tangan terbuka juga. Untuk detailnya di sini, cakep. Logo spider di dadanya tuh mencolok, di belakangnya juga ada web shooternya juga kalau lu lihat. Jadi untuk figur Spider-Man Brand New Day Champion Class Light ini gua taruh di tier list, gua taruh di tier A. Untuk Galaxy Version dan Champion Class sudah kelar, sekarang kita move on ke the real Champion Class. Untuk yang pertama kita akan review Champion Class Venom dari Marvel Rivals. Nah, wow. Emang agak susah ya untuk gagal bikin figur Venom gitu. Karena dari karakternya aja udah bagus banget gitu. Lu tinggal bikin figur berotot. Dia bikin figur Venom yang gagah banget, ganas banget kelihatannya. Dan dia bikin aksesoris tentacle tendrilsnya dia ini ya bertekstur sekali ya kalau lu lihat nih. Dan ini gede banget, fully articulated juga. Jadi bisa ditekuk-tekuk begini, bisa tekuk-tekuk begini, bisa digoyang-goyangin begini. Karena dia articulated jadi bisa diposein begini juga. Ini gede banget sampai frame-nya aja nggak masuk tuh di kamera gua. Tuh lu lihat. Tapi minusnya di sini menurut gua ya. Satu-satunya hal yang gua kurang suka dari ini, menurut gua ini kurang gede karena kalau disandingin sama Spider-Man-nya ya, Spider-Man dari Marvel Rivals, dia tuh kayak tingginya sama gitu. Ini kenapa Spider-Man-nya buntung nanti gua ceritain. Karena di sini juga udah dapat butterfly joint, tangannya keren banget dia kukunya. Untuk ekspresi mukanya, untuk lidahnya sendiri juga ada artikulasinya guys. Jadi bisa gerak-gerakin begini. Untuk kakinya sendiri bisa ditekuk sampai segini. Dia kalau diberdiriin gini aja tuh bisa gitu. Kuat nahan tentakel yang berat-beratnya ini. Dan untuk Champion Class Venom ini harus gua taruh di tier S sih menurut gua. Oke, untuk yang nextnya kita lanjut ke Blockis Champion Class Marvel Rivals Spider-Man.
Nah, kalau lu tanya, Bang, kenapa Bang? Itu kok buntung tangannya? Ya, ini Spider-Man-nya buntung ya guys ya. Jadi gini, pas gue lagi ngerakit dia, ada satu partnya yang jatuh. Abis itu sama kucing gue dimainin, disampluk-samplukin, entah hilang kemana. Dan itu tuh part yang lumayan important ya. Itu adalah bagian dalam bicepnya ini yang warna hitam. Jadi tangannya nggak bisa dipasang kalau nggak ada yang itu. Gue terima aja ya, harus terima aja punya Spider-Man buntung gini ya. Aduh, tapi ya mau gimana lagi guys, harus terima aja. Untuk Spider-Man di sini jujur gue suka guys. Tuh detailnya bagus di dadanya, terus di belakangnya yang gue suka banget ya. Menurut gue logonya, proporsinya segala lumayan accurate ya. Cuman sayangnya ini kepalanya sedikit terlalu kecil ya kata gue. Dia of course juga dapat beberapa efek jaring dan optional hand yang covered di web. Mungkin ini adalah salah satu skillnya dia di Marvel Rivals ya. Gue nggak tahu, gue nggak main soalnya. Dia dapat banyak alternatif tangan yang gue nggak bisa pasang setengah. Dan ini kalau gue lihat dari artikulasinya banyak banget potensi untuk dipose-posein keren nih. Untuk blokis Spider-Man dari Marvel Rivals ini harus gue taruh di tier B. Next, kita ada Champion Class Penny Parker ya. Ini wow. Gue kaget banget Blokis pilih ini untuk dijadiin figur ya. Tapi mungkin karena mereka lebih gampang untuk bikin atau desain figur yang lebih kayak mecha-mecha gitu ya. Dan ini dari box artnya aja udah bagus. Gue pertama kali liat produk ini gue kayak aduh gue pengen banget punya. Dan gue beneran punya coy. Tuh lo lihat. Widih. Oh my god bro. Ini ganteng gagah banget men Penny Parker. The detail on this thing. Terus yang gue suka nih ada logo Spider-Man-nya, warnanya kuning ya. Ini lebih spesial daripada Champion Class lain karena yang ini bisa light up. Mungkin nggak kelihatan ya karena di sini terang banget, tapi kalau lu lihat di asli ini lumayan terang lah. Karena ini light up-nya sampai ke matanya juga. Ini satu-satunya Champion Class yang bisa nyala ya. Part gold-nya glossy banget. Terus ada tulisan, aduh ini Jepang apa China ya? Kayaknya Jepang deh. I'm sorry kalau gue salah gitu. Cuman gue nggak tahu ini artinya apa guys. Selainnya lagi yang pundaknya bisa dibuka begini. Kita dapat mechanical spider leg-nya juga ya. Ini cukup detail. Mungkin kalau kalian lining lebih cakep lagi ya. Terus gue suka bagian gold-goldnya. Ini berasa mewah dan mahal banget. Helmnya juga. Lu lihat itu tuh matanya tuh kayak ada teksturnya gitu. Kayak ala-ala serangga. Terus yang kerennya lagi, ini tangannya ada artikulasi semua. Sampai sejari-jarinya itu satu-satu bisa kalian gerakin. Widih, sampai jempolnya. Widih. And of course, namanya bukan Penny Parker kalau kita nggak dapat Penny Parkernya. Ini emang figur polos ya, belum diwarnain. Tapi mungkin kayak Blokis biar kita bereksperimen sendiri ya. Cuman gue udah nggak ada waktu untuk warnain guys. Jadi ya terpaksa Penny Parker gue harus botak ya. Oke, untuk Penny Parker ini gue taruh di tier list. Gue taruh di tier S guys. Oke, here we are untuk figur terakhir dalam video ini. Wow. Lumayan capek juga ya ternyata satu-satu kita rating ya. Ini dia figur yang sudah gue tunggu-tunggu. Figur yang akhirnya rilis. Figur Blokis Champion Class favorit gue. Blokis Spider-Man Brand New Day. Wah, ini feels like an SHF. Ini kayak figur SHF kata gue sih. Vibes-nya feel-nya cuman ini emang kerasa banget plastiknya ya. Sedangkan kalau SHF tuh kadang lebih kokoh gitu. Dengan harga di bawah 300.000 ya lu dapat figur Spider-Man sebagus ini. Spider-Man Brand New Day lagi. Terus yang gue suka dari figur ini ya, itu adalah bagian-bagian kostumnya itu detail banget. Kayak lu ini kelihatan banget ini emang dipikirin banget gitu. Karena di sini lu lihat ada detail lekukan-lekukan di punggung dia. Dia kostumnya yang ini lebih kayak homemade gitu guys. Dan ini ganteng banget ya. Ini ada web shooternya di tangannya. Banyak yang komplain soal Brand New Day ini adalah nenek tobrut anjir. Tapi overall ini a very solid figure. Menurut gue ini artikulasinya mantap, ada butterfly joint, ini tangannya udah double jointed, kakinya juga udah double jointed, terus bisa diposein begini, gila. Ganteng banget figur gue, bisa pose-posein berjam-jam sih ini jujur ya. Ini menurut gue udah hampir sekelas SHF gitu sih, cuman ya karena ini model kit jadi lebih ringkih dan lebih ringan aja. Figur ini datang dengan berbagai alternatif tangannya, termasuk yang lagi nembak jaring seperti ini, yang lagi mekar, lagi kepal, dan ada yang lagi kayak rada kesel-kesel gitu guys. Tapi lu lihat nih, gue cuma posein asal begini aja udah ganteng banget, gila. And of course figur Spider-Man dari Spider-Man Brand New Day ini kalau gue taruh di tier list, gue taruh di tier S. Oke guys, itu dia semua figur Blokis Spider-Man yang udah gua unbox, gua review, dan gua rating. Menurut kalian gimana? Apa kalian suka dan setuju dengan ratingan gua atau enggak? Bisa langsung dibahas di comment section dan jangan lupa like video ini guys. Dan sebelum itu gua mau say thank you kepada Blokis ya, udah bikin figur Spider-Man selengkap ini, sebanyak ini, dan sedetail ini. Gue berasa banget kalian passionate dalam bikin Spider-Man yang akurat gitu. Guys, dan jangan lupa kalau di Indonesia tuh ada akun official Blokis, yaitu adalah @blokis
@blokis.indonesia. @blokis.indonesia. Jadi jangan lupa di follow guys, ramein please akun itu karena itu adalah akun officialnya Blokis di Indonesia. Nih yang akunnya 4.000 followers tuh. Dan kalau kalian bikin video-video unboxing atau review gitu jangan lupa tag mereka juga. Jadi ya itu aja dari gua guys. Thank you so much yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini gak ngebosenin. Dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.